Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Vera Budiarsa Arif. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami atau saya dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian juga senantiasa dalam limpahan kesehatan. Pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2021, saya sedang berada di depan gedung Rektorat Universitas Tanjung Pura. Ini pagi hari ini di gedung konferen di belakang sedang ada acara dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat bekerja sama dengan Universitas Tanjung Pura dalam acara serbu vaksin nasional TNI Polri. Kalau berbicara tentang program vaksin, tentu kita semua ingat bahwa ini terkait dengan pandemi COVID-19. Belakangan ini kita dengar di media massa dan sebagainya, media sosial, bahwa pandemi ini pasca kemarin liburan malah menaik dan tampak sebagian informasi mengatakan semakin ganas malah. Jadi saya kalau ngobrol dengan teman-teman sering bilang sekarang kalau buka WA tuh ada rasa-rasa takut gitu, bukan malah rasa-rasa kangen misalnya dengan grup. Karena kalau udah buka WA tuh hampir tiap hari makin banyak kita ikut dalam grup-grup, makin banyak kita akan dapat informasi innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang. Jadi terlepas dari benar tidaknya mereka sebagai korban dari pandemi COVID-19. Nah, apa sebab saya menguraikan itu sedikit? Karena marilah berpikir cerdas lah kata orang ya. Berpikir cerdas itu gimana ya? Bisa menimbang-nimbang informasi yang kita terima. Apakah berita ini benar, kita konfirmasi, kita cross check, begitu yang benar kan? Jadi kalau dalam Islam itu tabayun istilahnya. Maaf kalau saya keliru. Jadi harus ada check and recheck gitu. Karena di masyarakat paling tidak terbentuk semacam opini bahwa jangan vaksin gitu, jangan vaksin dengan segala macam ininya. Vaksin ini berbahaya, vaksin ini tidak halal, vaksin ini bisa pada waktu vaksin disuntikkan itu bahkan ada katanya microchip yang dimasukkan sehingga saya ini yang udah divaksin ini bisa dipantau dari satelit keberadaannya di mana. Luar biasa kan? Tapi ada juga sebagian yang sepaham lah paling tidak dengan saya, hasil kita cross check dan sebagainya ya, vaksin ini merupakan suatu keharusan. Bandingkanlah dengan negara-negara lain, coba lihat target vaksinasi mereka berapa, kita baru berapa persen. Pemerintah berusaha keras mencurahkan segala daya upaya, pendanaan dan sebagainya supaya program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sebagai warga negara, mari kita responlah secara baik himbauan pemerintah, usaha pemerintah, karena untuk saat ini hampir kita semua atau semua orang yang berada pada pemahaman bahwa pandemi ini hanya bisa kita kita kurangi atau mulai kita lawan ya dengan itulah vaksin. Di dunia ini bukan baru pertama ini pandemi COVID-19. Sejak dulu kalau kita buka sejarah atau search dengan media pencari itu di internet bisa dilihat lah apa kategori penyakit-penyakit yang sudah pernah menggetarkan dunia ini. Mungkin cacar termasuk, apalagi yang baru-baru inilah yang masih keluarganya COVID ini kan. Ini ada juga. Nah itu memang ya virus ya, melawan virus kan.
melawan virus ya, pengetahuan manusia untuk saat ini ya caranya itu meningkatkan antibodi dengan memasukkan virus itu yang udah dilemahkan sehingga antibodi mengenalinya, lalu tercipta kemampuan untuk self defense, melindungi diri dengan antibodi itu, karena antibodi itu udah kenal. Jadi satu saat kalau kita terpapar juga dengan virus ini, paling tidak tentara di dalam tubuh kita ini udah kenal. Oh ini loh jenis musuhnya, persenjataannya kayak apa, nah, kayak gitu. Saya pernah mendengar juga informasi atau ucapan dari Bapak Gubernur kita bahwa kalau yang udah divaksin, kalaupun masih terpapar, tentu tidak separah orang yang belum sama sekali divaksin. Terlepas dia punya penyakit bawaan atau tidak. Sekarang kan memang begitu. Jadi sama dengan inilah ya. Katanya tuh penyakit yang cukup ini ya. Gula darah tuh gula darah tuh apa ya? Gula darah. Itu kan dia enggak membunuh, tapi dia merusak organ-organ tubuh yang lain. Ada yang karena gula tinggi menyerang ke mata, gula tinggi menyerang ke ginjal dan sebagainya. Saya bukan orang dari bidang kesehatan, tapi saya perlu untuk hidup sehat. Kita masih punya tanggung jawab sebagai orang tua dari anak-anak, dari istri, dari rumah tangga kita. Kan sedih rasanya kan, kalau kita harus berpulang lebih awal. Kalau bicara soal takdir, soal ajal, ya itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan ada ikhtiar manusia gitu loh. Ikhtiar. Misalnya 5M itu ikhtiar. Menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dan sebagainya. Lebih baik di rumah saja, itu juga ikhtiar. Nah, ikhtiar yang lain yaitu tadi. Karena ada juga informasi, misalnya dari adik saya itu ada temannya di Bogor atau di mana, tidak keluar rumah, sholatnya di rumah, tapi masih juga terpapar. Dari mana? Banyak faktor. Sekarang kan misalnya kita dengan mudah memesan makanan, tidak perlu keluar rumah, itu kan berinteraksi juga dari makanan. Katanya hindari makanan di tempat-tempat umum. Betul. Semua ikhtiar itu sah dan perlu dilakukan. Nah, salah satu ikhtiar yang dibantu oleh pemerintah adalah program vaksinasi. Kalau saya bicarakan di sini rasanya kok nggak etis gitu loh. Coba lihatlah, setiap ada program vaksinasi gratis atau vaksinasi dari pemerintah, yang sekarang ini dari TNI Polri, nanti bulan Juli katanya dari Bank BNI, ada lagi dari mana-mana, dari asosiasi atau apa yang memberikan program membantu pemerintah, mensupport pemerintah, mempercepat program vaksinasi ini. Lihat, yang datang tuh kan orang-orang macam mana? Orang-orang cerdas lah, boleh masuk kategori kan. Orang-orang yang tidak gaptek gitu, yang dapat informasi juga. Apa sebab? Mereka cerdas, mengkonfirmasi setiap informasi yang masuk. Jadi jangan cuma ini. Kita tanya dengan orang yang lebih paham, ketemu dengan dokter. Dok, kalau saya ini gimana dok? Boleh nggak divaksin? Bapak macam mana? Kalau dokter pribadi mungkin tahu ya, atau kita sekarang sedang perawatan jalan dengan dokter, misalnya dokter spesialis jantung. Nah, kita tanya, dok, saya ini kan mengkonsumsi obat jantung dari dokter. Nah, sekarang saya mau ikut program vaksinasi, apakah boleh dok? Dok, saya ini ada asma, apakah saya boleh ikut vaksin? Dok, saya ini, tanyakan. Lebih baik kita bertanya. Jangan menyimpulkan sendiri berdasarkan informasi. Informasi itu yang kacaunya itu, informasi itu belum pula tentu dari mana. Namanya media sosial kan, banyak kepentingan di situ. Ya, jadi inilah salah satu poin penting dari mengapa saya berbicara, karena kebetulan istri dan anak perempuan saya juga sedang antri. Mohon doanya mudah-mudahan kebagian, karena kemarin begitu dapat informasi mau daftar online itu udah tidak bisa. Tapi alhamdulillah ternyata
yang datang langsung pun tetap dilayani. Cuma tidak tahu saya proporsinya berapa persen dari persediaan vaksin dari TNI Polri ini. Mari kita sadar, paham informasi, tetap sehat, ikhtiar jalankan, insya Allah baru kita berdoa, ya Allah mudahkan, sehatkan, hindarkan kami dari cobaan-cobaan ini. Mohon maaf sekiranya ada pernyataan atau ini saya yang salah, kekeliruan, tapi ini semata-mata karena kekurangan ilmu yang saya miliki. Ini sebatas berbagi. Ada yang bermanfaat silahkan diambil, yang tidak jangan, artinya itu kesalahan saya mohon maaf. Sehat selalu, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.